warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Najamuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Parangsimpuan, dengan NIM 2521 100409. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2005, saya akan laksanakan uji kinerja di SD Negeri 079 Penyambungan, kelas 4 dengan materi Quran Surat Tin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak sekalian? Ayo, siapa yang dari pagi sarapan di rumah? Bagus. Karena kalau kita sarapan di rumah, tentu kita akan bersemangat ke sekolah. Dan orang yang tidak sarapan pergi ke sekolah akan menimbulkan penyakit seperti masuk angin, sakit kepala, dan tidak semangat waktu belajar. Jadi Bapak harapkan kalau kita mau pergi sekolah kita sarapan. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Amira Netra. Hadir, Pak. Naswa Alifa. Hadir, Pak. Sogi Rianto. Hadir, Pak. Lupi Hasan. Hadir, Pak. Rayyan Al-Habsi. Hadir, Pak. Rifki Iskandar. Hadir, Pak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya untuk mengambil berkah, berdoa. Doa dimulai. Dari anak-anak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Jadi sebelum kita bernyanyi, silakan berdiri. Lalu kita bernyanyi sama-sama ya. Oke, silakan duduk ya. Silakan duduk kembali. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya pelajaran yang minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Pak. Bagus. Berapa jumlah rasul-rasul yang wajib diketahui? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, pintar. Sebutkan nama-nama rasul yang kamu ketahui. Saya, Pak. Ya. Nabi Adam, Nuh, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya, alhamdulillah. Berarti anak-anak sekalian masih
Alhamdulillah. Jadi selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari Quran surah At-Tin. Apa? Quran surah At-Tin. Mari ya. Jadi siapa yang tahu apa arti surah At-Tin? Nah, silakan. Buah tin, Pak. Ya, bagus. Surah At-Tin artinya buah tin. Satu lagi. Berapa ayatkah surah At-Tin? Saya, Pak. Ya. 8 ayat, Pak. Iya, bagus. Satu lagi pertanyaannya. Apakah kalian pernah membaca surah At-Tin? Saya, Pak. Ya. Di pengajian dan di sekolah Arab. Ya, bagus. Jadi anak-anak sekalian, surah At-Tin itu terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Berikutnya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, perhatikan depan ya. Peserta didik dapat membaca surah At-Tin dengan cara yang benar dan dapat membacanya dengan tertib sesuai dengan aturan tajwid. Berikutnya, peserta didik mampu memahami pesan yang terkandung dalam surah At-Tin. Dah? Paham? Untuk menumbuhkan semangat kita lagi dalam belajar ini, ayo kita breaking dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Baik anak-anak, seterusnya kita akan menyimak video pembelajaran. Jadi kalau Bapak nanti putarkan video membaca surah At-Tin, perhatikan dan ikuti dalam hati. Nanti kita baca bersama-sama, lalu setelah itu Bapak akan bertanya. Mengerti? Bagus. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, tadi istilah video pembelajaran surah At-Tin ya. Sekarang perhatikan ke depan. Mari sama-sama kita membaca surah At-Tin dengan kuat dan semangat. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
menyimak video pembelajaran tadi surah Tin, dan setelah kita membacanya secara bersama-sama, sekarang ini ada terjemahan dari surah Tin. Gimana terjemahan ini? Dengarkan biar Bapak terangkan ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Sudah kita ketahui tadi, buah tin dan buah zaitun mempunyai manfaat yang sangat banyak. Di antaranya memperkuat tulang, mencegah kanker, dan lain sebagainya. Yang seterusnya, di Gunung Sinai. Tadi kawan sudah menjelaskan, Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Dan yang ketiga, dan di negeri Makkah yang aman. Maksud di negeri Makkah yang aman ini ialah di kota Makkah Nabi Muhammad dilahirkan. Kan? Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun Gajah menjelang subuh di kota Makkah. Jadi negeri yang aman ada dua, satu Makkah, satu Madinah. Selanjutnya, sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jelaskan, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada dua matamu, ada dua tangan, ada dua telinga, ada dua kaki. Lengkap kan? Lengkap kan? Terusnya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya, kalau seseorang manusia itu mengerjakan amal baik, amal soleh, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi, kalau seseorang manusia itu tidak mau mengerjakan sholat, selalu mengerjakan yang dilarang, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan. Nah, lanjut. Maka menyiapkan kaum tentang hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Ini menjelaskan tentang hari pembalasan atau hari kiamat pasti akan datang. Karena rukun Islam ada berapa rukun Islam? 1. Mengucap 2 kalimat. 2. Mengerjakan. 3. Berzah. 4. Berpuasa pada bulan. 5. Naik haji ke Makkah bagi yang. Kalau rukun iman ada 1. Percaya kepada 2. Percaya kepada malaikat-malaikat. 3. Percaya kepada rasul-rasul. 4. Percaya kepada kitab-kitab. 5. Percaya pada hari raya. 6. Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Seterusnya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maksudnya, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Jadi, itulah keterangan dari surah Tin tadi. Wattini wassaitun. Apa artinya? Demi waturi sinin. Apa artinya? Demi Wa hadzal baladil amin. Apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cepat ya. Summa asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukasibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pembelajaran surat Tin. Sekarang Bapak akan bertanya ya. Ayo. Siapa yang pernah melihat atau memakan buah tin dan buah zaitun? Saya, Pak. Ya, silakan. Di Medan di supermarket, Pak. Iya, bagus. Satu lagi. Gunung Sinai. Apa itu Gunung Sinai? Saya, Pak. Iya, silakan. Tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Bapak bagi kelompoknya dan beri nama kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lalu Bapak bagikan tugas kelompok. Nanti setelah selesai tugas kelompok, lalu dipresentasikan ke depan melalui perwakilan atau ketua dalam kelompok. Apa satu? Ini satu. 2, 3 sini. Apa? Ya. Nomor 1 dulu. Yang pertama. Baca. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Enak kan? Sama-sama ya. Sama-sama. Berikutnya kita akan mengerjakan tugas tes. Jadi kalau yang tadi dikerjakan berkelompok ya, tapi kalau ini dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Jadi apa harapkan kerjakan dengan baik ya. Lalu kalau nanti bilang dikumpul ke depan. Paham? Silakan ya.
selesai anak? Sudah. Ayo. Terang. Bungkus ke depan dengan teratur ya. Ya, silakan Azwa. Ya, sebaik cepat ya. Ya. Ayo, sambung lagi. Yang teratur ya. Yang tertib. Ya. Yang pertama ya. Ya, satu lagi. Yang ketiga. Ya. Mantap. Ya. Ya, yang ini ya, silakan dikumpul. Ya. Nah. Bentar ya, baca dulu. Indah. Amira. Lutfi. Anugrah. Raya. Rianto. Manipa. Alia. Akiba Nadira. Rifki. Najib. Raya. Alianur. Nah, sekarang soal tesnya kembali simpan ya. Sekarang kita refleksi. Jadi anak sekalian, kita tadi sudah menyimak video, sudah membaca suratin, sudah mengerjakan tugas kelompok, kan? Sudah presentasi di depan, dan terakhir mengerjakan soal tes. Jadi anak sekalian, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Ada? Saya Pak. Ya, silakan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Pak? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ayo, siapa yang bisa menanggapi atau siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Karena Allah sudah memberikan kita rezeki. Iya, bertepuk tangan yang paling meriah. Oke, jawaban kawanmu itu benar. Tetapi apa tambah ya? Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah menciptakan manusia dalam bentuk sebagus-bagusnya. Ya, coba perhatikan hewan. Ciptakan Allah hewan tidak mempunyai akal. Malaikat dan Tuhan tidak mempunyai nafsu. Akan tetapi manusia diciptakan Allah mempunyai akal dan nafsu. Jadi itulah
Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna dan diberikan Allah berlimpah dan sangat puas nikmat yang diberikannya kepada kita. Makanya kita bersyukur. Udah. Jadi kita menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Apakah kalian suka pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi minggu depan insya Allah kita sambung lagi ya. Jadi kita ucapkan hamdalah yang menapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelajaran akidah. Kalau kita sholat, kita buatlah ayat untuk sembahyang, jangan ayat aliknya saja keluar kan. Setelah kita mendapat surah At-Tin, kita ganti-gantilah ayat sholat. Itulah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi